Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 230603502008. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan kita, yaitu teori konflik. Nah, apa sih teori konflik itu? Teori konflik adalah perspektif dalam ilmu sosial yang menekankan bahwa konflik sosial terjadi karena adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan dalam masyarakat. Teori ini berlawanan dengan perspektif fungsionalisme yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang harmonis dan stabil. Nah, adapun beberapa pendapat tokoh-tokoh teori konflik. Yang pertama, Karl Marx menganggap bahwa konflik utama dalam masyarakat terjadi antara kelas pemilik modal borjuis dan kelas pekerja proletar. Yang kedua ada Max Weber, menganggap bahwa konflik tidak hanya terjadi antara kelas ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial seperti politik dan budaya. Nah, yang ketiga ada Ralph Dahrendorf, berpendapat bahwa konflik adalah bagian alami dari masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan dan distribusi wewenang dalam institusi sosial. Dan yang terakhir ada Lewis Kosar, menganggap bahwa konflik tidak selalu destruktif, tetapi juga bisa menjadi alat untuk memperkuat hubungan sosial dan membawa perubahan. Adapun ciri-ciri konflik antara lain, yang pertama, ketimpangan sosial menciptakan ketegangan dan persaingan antar kelompok. Yang kedua, konflik merupakan kekuatan utama dalam perubahan sosial. Nah, yang ketiga, masyarakat tidak stabil, tetapi selalu dalam dinamika pertentangan. Yang terakhir, kekuasaan dan sumber daya tidak distribusi secara merata. Adapun 3 contoh penerapan teori konflik. Yang pertama, konflik kelas, di mana demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah sebagai perlawanan terhadap pengusaha. Yang kedua, gerakan sosial, di mana perjuangan feminisme dalam menuntut kesetaraan gender. Yang ketiga, ketimpangan rasial dan etnis, di mana diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang memicu perlawanan sosial. Adapun kesimpulan dari pembahasan tadi, teori konflik menekankan bahwa ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya menjadi pemicu utama konflik sosial. Berbeda dengan perspektif yang melihat masyarakat sebagai sistem yang harmonis. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya pertentangan antar kelompok dengan kepentingannya yang berbeda. Tokoh-tokohnya seperti Karl Marx, Max Weber, Ralph Dahrendorf, dan Lewis Kosar menyoroti bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga aspek sosial, politik, dan budaya. Meskipun sering dianggap negatif, konflik juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara. Nah, itulah pembahasan teori konflik yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata.